Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran di link Google Form yang telah dikirimkan di WhatsApp Group. Nah, dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker apabila ingin pergi keluar rumah, dan menjaga jarak kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai koordinat kartesius dan kali ini kita akan memasuki bab selanjutnya yaitu bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Namun yang akan kita bahas kali ini itu adalah relasi dan penyajian relasi. Nah, Ibu harap sebelum kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian dan menyiapkan diri kalian untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Jadi, di sini kita akan bahas mengenai relasi dan fungsi. Yang mana ya kita akan membahas mengenai relasi dan penyajian relasi. Nah, setelah menonton video pembelajaran kali ini, kalian akan bisa pertama memahami maksud dari relasi, lalu menyatakan relasi dengan diagram panah, dan menyatakan relasi dengan diagram kartesius, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurut, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan penyajian relasi. Selanjutnya, apa itu relasi? Nah, jadi relasi itu ialah hubungan antara suatu anggota dengan anggota himpunan yang lain. Himpunan A dan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, di sini sudah terdapat himpunan A dan himpunan B, yang mana himpunan A itu ialah himpunan cowok keren di sekolah, dan himpunan B ialah himpunan makanan yang dijual di kantin. Nah, anggota dari himpunan A itu ada Angga, Benny, Charlie, dan Dimas, dan anggota dari himpunan B itu ada bakso, mie ayam, dan sate. Nah, himpunan A dan B dikatakan memiliki relasi apabila mereka memiliki hubungan yang jelas dan tepat. Apabila Angga, bakso, Benny, mie ayam, Charlie, sate itu tidak bisa dikatakan relasi. Kenapa? Karena tidak memiliki hubungan yang jelas dan pasti. Nah, oleh karena itu, supaya himpunan A dan himpunan B itu dikatakan relasi, maka harus ada hubungan yang jelas dan tepat. Nah, hubungan yang seperti apa? Misal, hubungan himpunan A dan B itu adalah makanan kesukaan. Jadi, makanan kesukaan dari anggota himpunan A itu akan berpasangan di anggota himpunan B. Jadinya akan seperti ini. Angga menyukai bakso, Benny menyukai mie ayam, Charlie menyukai bakso, dan Dimas menyukai sate. Nah, artinya di sini mereka memiliki hubungan yang jelas dan mereka dapat dikatakan berelasi. Himpunan A memiliki relasi dengan himpunan B. Nah, lalu syarat relasi yang mana relasi itu boleh memiliki lebih dari satu pasangan dan boleh juga tidak memiliki pasangan. Nah, artinya Angga boleh saja memiliki makanan kesukaan yang lebih dari satu. Misal, Angga memiliki makanan kesukaan itu ada bakso dan mie ayam. Lalu, Benny memiliki makanan kesukaannya yaitu adalah mie ayam dan sate. Nah, itu boleh saja. Nah, lalu seandainya dari anggota himpunan A itu juga boleh tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Misal, makanan kesukaan Dimas itu tidak ada di anggota himpunan B. Berarti boleh saja Dimas tidak memilih salah satu anggota dari himpunan B. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menyatakan relasi dalam berbagai representasi. Untuk menyatakan relasi itu terdapat 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan diagram panah, lalu yang kedua menggunakan diagram kartesius, dan yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai menyatakan relasi dengan diagram panah. Di sini sudah terdapat soal yang mana ada 4 orang anak, yaitu Alvin, Kesha, Almira, dan Rafli. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka.
Alvin menyukai warna merah, Kesha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna hitam, dan Rafli menyukai warna merah. Nah, untuk menyatakannya dalam diagram panah, yang pertama kita buat himpunan A dan himpunan B. Yang mana himpunan A itu berisi nama-nama 4 orang anak tadi, yaitu Alvin, Kesha, Almira, dan Rafli. Dan himpunan B itu berisi warna-warna kesukaan dari 4 orang anak tadi. Jadi, dalam diagram panah, untuk memasangkan himpunan A dan himpunan B, kita bisa menggunakan tanda panah. Contohnya seperti ini. Alvin menyukai warna merah, Kesha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna hitam, dan Rafli menyukai warna merah. Jadi seperti ini, kita bisa memasangkan himpunan A dan himpunan B itu sesuai dengan soal yang diminta tadi itu dengan menggunakan tanda panah. Selanjutnya, kita akan menyatakan relasi dengan HPB. Apa itu HPB? HPB ialah himpunan pasangan berurut. Nah, di sini juga sudah terdapat soal yang sama dengan soal sebelumnya. Nah, untuk menyatakan dalam himpunan pasangan berurut, kita bisa menggunakan kurung kurawal. Lalu, kita dapat memasangkan Alvin menyukai warna merah, berarti Alvin, merah. Kesha menyukai warna ungu, berarti Kesha, ungu. Almira menyukai warna hitam, berarti Almira, hitam, dan Rafli menyukai warna merah, maka dapat dituliskan Rafli, merah. Nah, selanjutnya menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Nah, di sini sudah terdapat diagram Kartesius, dan di sini juga sudah ada soal yang sama dengan soal sebelumnya. Nah, di sumbu X kita dapat meletakkan nama-nama 4 orang anak tadi. Di sumbu Y kita dapat meletakkan warna dari kesukaan 4 orang anak tadi. Nah, lalu kita dapat menuliskan nama Alvin di sini, Kesha di sini, Almira di sini, dan Rafli di sini. Dan merah di sini, warna ungu di sini, hitam di sini. Lalu kita letakkan titik-titik, yang mana titik itu memberikan makna bahwa Alvin menyukai warna merah, Kesha menyukai warna ungu, Almira menyukai warna hitam, dan Rafli menyukai warna merah. Nah, selanjutnya untuk contoh soal relasi, yang pertama diketahui 2 buah himpunan, yaitu himpunan A yang mana memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7, dan himpunan L memiliki anggota yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu hubungan dari himpunan A ke L adalah lebih kecil dari. Lalu nyatakan relasi tersebut dalam bentuk A diagram panah, B himpunan pasangan berurut, dan C koordinat Kartesius. Nah, untuk diagram panah, kita dapat membuat himpunan A dan himpunan L, yang mana kita letakkan anggota-anggota dari himpunan A itu di dalam lingkarannya. Lalu kita gunakan hubungan antara A ke L, yaitu lebih kecil dari. Nah, lalu yang pertama itu ada angka 1. Angka 1 lebih kecil dari 3. Betul atau bukan? Betul. 1 lebih kecil dari 3. Nah, 1 lebih kecil dari 4? Ya, 1 lebih kecil dari 4. 1 lebih kecil dari 5? Ya, betul. 1 lebih kecil dari 5. 1 juga lebih kecil dari 7. 1 juga lebih kecil dari 8. Nah, ini adalah pernyataan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya, kita akan menyatakan relasi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Nah, yang mana di sini sudah terdapat pasangan dari anggota-anggota himpunan A dan himpunan L. Nah, yang mana di sini 1 lebih kecil dari 3 berarti kita tulis 1,3, dan 1 lebih kecil dari 4 kita tulis 1,4. 1 lebih kecil dari 5 kita tulis 1,5. 1 lebih kecil dari 7 kita tulis 1,7, dan begitu juga seterusnya.
Nah, selanjutnya kita akan menyatakan relasi tersebut dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, di sini sudah terdapat koordinat kartesius yang mana kita disuruh meletakkan titik-titik yang mana itu berarti katakan bahwa ada hubungan atau relasi antara himpunan A dan himpunan B, yang mana himpunan A itu berada di sumbu X dan himpunan B itu berada di sumbu Y. Nah, yang pertama, 1 lebih kecil dari 3, berarti 1,3 kita letakkan di sini. Lalu 1,4 kita letakkan di sini. 1,5 kita letakkan di sini. 1,7 kita juga letakkan di sini. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya, contoh yang kedua, diketahui diagram kartesius seperti di bawah ini. Nah, lalu tentukanlah relasi yang dibentuk, lalu nyatakan dalam pasangan berurut, dan nyatakan dalam diagram panah. Yang pertama, kita akan mengetahui relasi yang dibentuk dari diagram kartesius di bawah ini itu adalah apa? Ada yang tahu? 6,0, 7,1, 8,2, 9,3, 10,4. Itu artinya 6 berpasangan dengan 0, 7 berpasangan dengan 1, 8 berpasangan dengan 2, 9 berpasangan dengan 3, dan 10 berpasangan dengan 4. Nah, jadi relasi yang dibentuk itu ialah lebih dari. Nah, itu berarti 6 lebih dari 0, 7 lebih dari 1, 8 lebih dari 2, dan 9 lebih dari 3, serta 10 lebih dari 4. Nah, berarti relasi yang dibentuk ialah lebih dari. Nah, nyatakan dalam pasangan berurut. Dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi dapat kita tuliskan 6 berpasangan dengan 0 itu berarti 6,0, 7 berpasangan dengan 1 itu berarti 7,1, 8 berpasangan dengan 2 itu berarti 8,2, 9 berpasangan dengan 3, 9,3, dan 10 berpasangan dengan 4 itu 10,4. Nah, nyatakan dalam diagram panah. Nah, di sini sudah terdapat himpunan A dan himpunan B. Yang mana himpunan A itu kita tuliskan anggota-anggotanya, dan himpunan B juga kita tuliskan anggota-anggotanya. Yang mana apabila kita melihat diagram kartesius ini, anggota dari himpunan A itu adalah yang berada di sumbu X, dan anggota dari himpunan B itu adalah yang berada di sumbu Y. Jadi, yang berada di sumbu X itu adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu merupakan anggota dari himpunan A. Lalu, anggota dari himpunan B yang berada di sumbu Y. Itu berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi dapat kita tuliskan anggotanya itu di dalam kotak yang berada di himpunan B. Nah, lalu dapat kita pasangkan 6 berpasangan dengan 0, 7 berpasangan dengan 1, 8 berpasangan dengan 2, 9 berpasangan dengan 3, dan 10 berpasangan dengan 4. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, kesimpulannya ialah, relasi ialah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lain, yang mana himpunan A dan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian, dan juga jangan lupa untuk selalu membaca dan mengulang kembali serta mencatat materi yang Ibu sampaikan kali ini. Dan Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar di rumah. Dan semoga itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Ibu minta maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.